Halo guys, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian tetap ada dalam keadaan yang sehat, kalian tetap ada dalam keadaan yang baik-baik aja, dan tentunya kalian ada dalam keadaan yang tetap bersemangat dalam menjalani hidup. So guys, kali ini kita akan kembali lagi membahas tentang sebuah video gore yang baru terlewat 1 tahun yang lalu guys. Dan kebetulan kejadiannya ini tuh terjadi di kota Aing guys, di kota Bandung tempat Aing lahir dan tinggal gitu ya guys ya. Nah, kejadiannya ini sangat membagongkan sekali dan waktu itu viral kemana-mana dan sampai diberitakan masuk berita TV tentunya guys. Di situ orang-orang begitu kaget dan begitu mencengangkan, begitu tersentak gitu ya mengetahui tentang kejadian perkara ini guys. Dan di sini tuh sangat mengerikan sekali guys, tak kala si korban atau si pelaku gitu ya, lebih tepatnya si pelaku ini tuh melakukan tindakan bodoh yang mencelakai dirinya sendiri, bahkan menewaskan dirinya sendiri. Kira-kira ada yang nyaho nggak kejadian apa ini guys? Ya kalian tentu udah pada nyaho ya kejadian tentang bom Astana Anyar, di mana yang menjadi target penyerangan ini adalah sebuah kantor polisi yang tepat di Astana Anyar itu sendiri guys. Kejadian ini sampai masuk berita TV dan viral kemana-mana gitu ya guys ya, karena entah mengapa gitu guys, motifnya ini tuh sangat membagongkan sekali guys. Motif pelaku melakukan tindakan bodohnya itu karena sentimen anti pemerintah dan ideologi agama tertentu gitu yang dia fanatikin sendiri. Dan sebelum kita membahas kontennya guys, perlu Aing memberitahu kalian dulu supaya kalian yang kaum sumbu pendek, kalian yang para penganut teori otak datar, masih bocil dan tidak mau berpikir kritis, nggak mau belajar, silahkan kalian close video ini guys, daripada kalian membuang-buang waktu dengan temperamen dan tendensi kalian yang nggak ada artinya gitu. Lebih baik kalian yang kaum baperan, kaum yang sumbu pendek, silahkan kalian close video ini guys, dan kalian carilah tontonan-tontonan yang sesuai dengan keinginan kalian, karena di sini tuh kita ini pingin belajar gitu guys, bukan pingin ngereaksi video-video gorengnya doang yang nggak karu-karuan guys. Dan tentunya di sini juga ada sentimen berbau agama tertentu, berbau ideologi tertentu yang disebutkan gitu. Bukan berarti Aing dalam maksud menghina atau mengolok-olok, tapi memang dari situs resmi gore kesayangan kita dan dari situs Wikipedia menyebutkan demikian. Dan perlu kalian nyaho di sini guys, bahwa Aing bikin konten ini tuh bukan dalam rangka mengolok-olok, tapi dalam rangka edukasi. Jadi barangkali dari antara kalian ada yang nggak suka dengan sentimen-sentimen yang dari Wikipedia ini, dengan situs gore kesayangan kita, silahkan kalian close sekarang juga guys video Aing ini, biar kalian jangan nontonin Aing gitu. Karena di sini juga Aing nggak minta untuk ditonton sebetulnya. Nah, judul video gore yang akan kita bahas untuk hari ini adalah Astana Anyar Bombing guys. Aing nggak ngerti guys, kenapa video ini baru muncul di situs gore kesayangan kita, padahal kasusnya ini udah lewat beberapa waktu lalu gitu guys. Udah setahun baru diupload oleh seseorang yang menguploadnya di situs gore kesayangan kita. Tapi biarpun telat guys, kita sama sekali nggak ini gitu ya, nggak menyayangkan. Soalnya kita ini diperlihatkan dengan si korban guys, atau dengan si pelaku, lebih tepatnya si goblok yang melakukan tindakan aksi apa ya nyebutnya, karena YouTube ini melakukan pembatasan, melakukan aksi ngableder diri dia sendiri gitu, ngajedor dia sendiri menggunakan bom gitu guys. Otomatis hancur amburadul, rungkap onte-ontean badan dia guys di depan kantor polisi yang dia melakukan bom itu gitu guys. Mengerikan sekali tentunya guys. Dan dilansir dari situs Wikipedia, ini tuh artikelnya dalam bahasa Inggris tentunya guys, berjudul Astana Anyar Bombing. Tapi berhubung kita ini adalah orang Indonesia dan kebetulan konten Aing ini diperuntukkan untuk orang Indonesia, jadi Aing akan menerjemahkan artikel ini gitu guys ke dalam bahasa Indonesia menggunakan menggunakan aplikasi yang udah sangat hebat dari iPhone Aing ini gitu ya. Dalam bahasa Indonesia kita akan menemukan artikel pengeboman Astana Anyar guys, dan ada keterangan demikian guys. Pada 7 Desember 2022 sekitar pukul setengah 9 pagi terjadi insiden bom. Kalian baca sendiri ya. Di salah satu kantor polisi nasional di Indonesia di Kecamatan Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat. Penyerang dan 1 petugas polisi tewas oleh ledakan itu, sementara 11 orang terluka termasuk 3 orang polisi. Nah ini guys ada tabel ini gitu ya, tabel data yang mengenai tentang ledakan bom ini guys. Bagian dari terorisme di Indonesia guys. Lokasi kantor polisi Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Koordinatnya bla 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 bla. Tanggal 7 Desember 2022 pukul setengah 9 pagi. Jenis serangan pengeboman, ini YouTube membatasi kalimat ini guys, biar nggak kita sering, jadi Aing nggak akan menyebutkan, silahkan kalian baca sendiri. Kematian 2 termasuk pelaku dan terluka 11 orang. Jenis serangan ya ini kalian tahu,
Pelaku jamaah Ansarud Daulah dan jamaah Yunaulah, kalian juga biar aing nggak ini ya gitu, nggak tendensius gitu, kalian baca sendiri siapa pelaku dan organisasi apa yang diikuti oleh pelaku ini sehingga pelaku ini bener-beneran terracuni gitu, tertoksikin dengan kegoblogan yang nggak henti-hentinya gitu guys. Jumlah peserta 1 orang, motifnya adalah kalian baca sendiri di situ ya, karena ini tuh tendensius sekali dan nanti dikiranya orang nih ini gitu, aing ini disangkanya menjelek-jelekan yang tertentu gitu ya, aing nggak mau, silahkan kalian baca sendiri. Pelaku identifikasi kemudian menemukan bahwa pelaku adalah penduduk lokal Bandung yang dikenal dengan Nom de Guere Abu Muslim bin Wahid. Dia adalah mantan residivis yang sebelumnya mondok di Hotel Prodeo Nusa Kambangan selama 4 tahun. Dia adalah seorang tukang listrik sebelum kematiannya. Dia ditangkap pada tahun 2017 di Kecamatan Babakan Ciparai, Bandung karena terlibat terorisme dan dijatuhi hukuman pada tahun yang sama. Dia dibebaskan pada tahun 2021 setelah menyelesaikan hukumannya dalam jangka waktu penuh. Seperti yang diungkapkan oleh kakek tirinya, pelaku sangat sopan namun merupakan orang yang sangat tertutup. Dia mengungkapkan bahwa pelaku sudah menjauhkan diri dari keluarga untuk waktu yang lama bahkan sebelum ditangkap polisi pada tahun 2017. Pelaku ditemukan sangat tertutup bahkan kepada keluarganya. Mereka bahkan mengungkapkan bahwa pelakunya tertutup sedemikian rupa sehingga mereka tidak tahu dia menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak beberapa saat kemudian. Semua tanpa memberitahu keluarganya dan tanpa sepengetahuan mereka. Kakeknya mengatakan bahwa kesendiriannya jauh menonjol setelah dia bergabung dengan kelompok diskusi. Nah ini tendensius, silahkan baca kalian sendiri ya. Setelah lulus dari sekolah menengah atas pada tahun 2006, menurut polisi dia bergabung, ini juga tendensius lagi, silahkan kalian baca sendiri. Areal Komandemen 7 yang berpusat di selatan wilayah Priangan dan beroperasi di seluruh Jawa Barat. Jaringan tetapi keluar dari organisasi setelah JAD terbentuk. Pelaku pindah dari Bandung ke Sukoharjo, Jawa Tengah dan tinggal di asrama kecil sewaan dan pindah ke sini sekitar September 2021. Tetangga pelaku mengungkapkan bahwa pelaku dan keluarganya tinggal di sana. Dia tinggal bersama istri dan 2 anaknya. Salah satu anaknya berasal dari pernikahan istrinya sebelumnya. Sedangkan anaknya yang lain anak pasangan tersebut. Tetangga mengungkapkan bahwa pelaku terlepas dari pekerjaannya sebagai tukang listrik, bekerja sebagai petugas parkir ketika dia pindah ke asrama dan menyatakan niatnya untuk mengubah pekerjaannya menjadi kue pukis hawker kadang-kadang sebelum serangan. Tetapi tidak dapat melakukannya karena dia kekurangan uang. Penduduk setempat juga melaporkan bahwa dia sering melakukan perjalanan keluar kota sebelum serangan itu. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pelaku diklasifikasi sebagai status merah dari program deradikalisasi Badan Penanggulangan Terorisme Nasional BNPT, menunjukkan bahwa pada saat dia dibebaskan dari Hotel Prodeo, dia masih rentan dan mampu kembali ke cara radikal dan ekstremisnya dengan mudah dan masih memiliki beberapa radikalisme dan ekstremisme. Jenderal Listio juga menambahkan bahwa pelaku sangat sulit untuk dideradikalisasi karena pelaku adalah seorang yang ekstrim, menghindar dan sulit didekati. Selama berada di Hotel Prodeo, dia selalu berusaha secara ideologis menghasut sesama tahanannya. Dia juga menolak setiap upaya deradikalisasi. Tetangganya melaporkan bahwa pelakunya adalah asosial. Antisosial maksudnya guys. Sebuah sepeda motor yang digunakan oleh pelaku diamankan oleh polisi dan polisi berusaha melacak identitas pemiliknya untuk menutupi kemungkinan identitas pelaku. Pemiliknya yang dicocokkan dengan catatan polisi kemudian ditemukan bahwa pemiliknya telah menjual sepeda motor itu beberapa tahun yang lalu sebelum serangan itu. Tetapi dampaknya pembeli tidak dapat mengubah informasi pendaftaran polisi sepeda motor tersebut. Mengetahui bahwa pelakunya bukan pembeli dan hampir dituduh sebagai teroris, mantan pemilik mengeluarkan klarifikasinya kepada media dan menyatakan bahwa dia bukan bagian dari jaringan teroris dan kondisi sepeda motor sebelumnya saat ini dan keberadaannya di luar pengetahuannya. Istri pelaku histeris menangis dalam kesusahan setelah mengetahui bahwa suaminya telah melakukan pengebuman. Tetangga yang memperhatikan kesusahannya datang ke asrama keluarga pelaku hanya untuk mengetahui bahwa orang tak dikenal mengirimi gambar sisa-sisa pelaku yang hancur ke teleponnya. Namun tetangga memperhatikan bahwa beberapa saat kemudian 2 orang tak dikenal datang ke kamar pasangan itu dan membawa keluarga itu pergi tanpa berbicara dan baru saja meninggalkan kamar.
Kemudian terungkap bahwa dia diambil oleh keluarganya dan istrinya sama-sama menolak untuk menerima jenazah pelaku setelah mengetahui bahwa dia adalah teroris. Akhirnya keluarga istrinya menerima sisa-sisa itu untuk dikuburkan dengan benar. Nah guys, ini adalah foto si pelaku guys, yang dengan bodohnya, dengan konyolnya, dengan koplaknya, dengan gobloknya guys, melakukan aksi bom itu di depan kantor polisi guys, dengan motif sentimen anti pemerintah gitu guys. Dan di sini tuh diperlihatkan dengan tonggong korban yang begitu sangat mengerikan dan sangat menjijikan gitu guys. Aing lihat di sini, karena ini juga kalau Aing yang jadi polisinya gitu guys, Aing nggak akan repot-repot untuk menguburkan gitu, apalagi ya menyuruh orang untuk menyolatkan dia gitu. Kalau Aing yang jadi jenderal polisi Sigit gitu guys, Aing tentu akan ini guys, apa ya, meninstruksikan orang gitu untuk ngacak-ngacak badan dia gitu, entah digimanain. Terus juga Aing akan membagikan dia gitu kepada magot-magot program penanggulangan sampah yang begitu digembar-gemborkan oleh pemerintah. Nah Aing ini akan memberikan dia kepada magot-magot itu gitu guys. Tapi di sini karena jujur li, karena orang-orang Indonesia itu baik ya, Jenderal Polisi Sigit itu baik banget gitu. Jadi orang-orang ini segitu, walaupun dia melakukan tindakan ngebom di kantor polisi dan tentunya mencelakai polisinya juga gitu, masih sempatnya polisi ini mengumpulkan sisa badan korban untuk dikuburkan gitu guys. Nah kalau Aing jadi polisinya di situ mah tentu Aing nggak akan seperti itu. Aing tentu akan menghancurkan tubuh dia guys, kemudian ini akan Aing bagikan kepada magot gitu kalau Aing sih. Tapi berhubung jenderal polisinya bukan Aing, dan beruntunglah yang jadi polisinya itu bukan Aing guys, mungkin juga Tuhan nyaho gitu ya guys ya. Kalau Aing yang jadi polisi tentu Aing akan brutal gitu, akan melakukan fatality ketika ada orang yang melakukan tindakan bodoh seperti ini gitu guys. Makanya yang jadi jenderal lebih baik jangan Aing nih guys. Yang untung juga Aing bukan polisi di sini. Kalau Aing jadi polisi juga orang-orang yang melakukan tindakan seperti ini guys nggak akan Aing kuburin gitu. Ngapain repot-repot ya guys ya. Nah guys, ini juga diperlihatkan dengan gambar kedua guys, yang sangat menjijikkan sekali, tentunya sangat geleh dan sangat ilfil gitu guys. Dimana ini tuh mengerikan sekali guys. Aduh, Aing nggak bisa berkata-kata, nggak bisa berword-word guys, karena saking mengerikannya foto-foto dan gambar-gambar ini guys. Dan di foto ketiga ini kita langsung diperlihatkan dengan sebuah kaki guys yang nyoplok gitu dari badannya guys, dengan posisi paha gitu guys, seperti paha ayam gitu ya guys ya, nyoplok dari badannya. Dan di sini tuh diperlihatkan dengan sambal matah yang menjijikan banget dan banyak banget gitu guys. Gelo sekali. Nah guys, karena di situs goreng kesayangan kita ini kebetulan juga menyediakan video waktu setelah pasca kejadian guys. Jadi Aing akan memperlihatkan kepada kalian kondisi pelaku guys, dan juga kondisi kantor polisi Astana Anyar yang sempat terjadi boom ini gitu guys. Nah di awal video ini kita diperlihatkan dengan kantor polisi Astana Anyar gitu, depan halamannya guys. Dan di sini tuh mengerikan sekali guys, dimana banyak sekali sambal matah berceceran di depan halaman gitu. Aing juga lihatnya serem gitu ya guys ya. Dan diperlihatkan dengan paha guys, dengan kaki gitu yang nyoplok dari badannya, sangat mengerikan sekali guys. Diperlihatkan juga ini, aduh mengerikan sekali, ya ampun Gusti Nu Agung. ini entah ini pelaku kayaknya guys. Badannya ini kurus banget gitu ya. Aduh, hancur badannya guys. Dan tonggongnya juga hancur guys. Punggung tonggong teh guys. Kalau kalian yang bukan orang Sunda, punggung korban hancur, iganya keluar gitu guys. Mengerikan sekali. Dan anggota tubuh yang berceceran, berhamburan gitu keluar dari tempatnya. Mengerikan sekali guys. Dan video berakhir di detik 45 detik. Dan sangat mengerikan video ini guys. Aing aja sampai ilfil dan menjijikkan banget gitu, geleh nontonnya guys. Aduh, ada aja orangnya yang sampai tega-teganya gitu guys, apa ya, ngajelegerkeun, ngancurkeun tubuhnya dia sendiri sampai badannya itu amburadul, rungkat, ontek-ontekan. Entah ideologi apa yang dipakai orang-orang ini, orang-orang yang tentunya punya akar pahit dengan kepolisian, dengan kepemerintahan gitu guys, sampai dengan tega-teganya, dengan gobloknya menganiaya dirinya sendiri hingga tewas dan berhamburan sedemikian rupa yang sangat menjijikkan tentunya guys. Jujur nih, kalau orang agak smart sedikit gitu ya guys ya, ketika mengetahui atau tidak setuju gitu dengan sistem pemerintah, kan dia bisa kritik baik-baik ya guys ya. Entah dengan media seperti Aing ini ngecoblak gitu, Aing nerocos di sini, ataupun juga mungkin dengan dia apa ya, mengajak masyarakat untuk bersosialisasi apa yang perlu dibenahin gitu, apa yang perlu dikritisi dari pemerintah, bukan dengan cara menghancurkan tubuhnya di depan kantor polisi, bikin susah banyak orang. Dan orang yang menguburkan juga tentunya guys geleh banget gitu ya, apalagi kan dikafanin seperti itu tentu akan berceceran gitu si badannya guys, rembes ke kain kafannya gitu. Menjijikan sekali. Kalau Aing yang ada jadi polisi di situ mah Aing nggak akan susah-susah guys.
Beruntunglah kita punya presiden itu orang baik gitu ya. Kalau presidennya kayak aing, otomatis aing akan menginstruksikan orang untuk memberikan dia kepada Magot gitu guys, biar dimakan Magot aja sekalian, karena jijik sekali aing juga nontonnya sampai ilfeel banget gitu. Terserah kalian lah, kalian mau ngomong apa, tentang ngomong jelek tentang aing mau dianggap nggak punya hati, aing nggak mau dianggap Rojo Tego, aing mau dianggap begini begitu, terserah kalian guys. Tapi aing mah hidup yang realistis aja gitu ya. Kita komentar ini yang realistis, yang masuk akal gitu guys. Karena buat apa ngebela orang-orang atau menguburkan orang-orang yang sedemikian ini guys, nggak ada gunanya juga. Lagi pula mereka tuh bukan orang berjasa yang perlu dikuburkan gitu guys, perlu disembahyangin dulu sebelum dikuburkan. Ngapain gitu? Terserah kalian mau nyebut aing apa guys. Aing mah udah nggak peduli dengan omongan orang, aing udah nggak peduli dengan ocehan orang guys. Sing penting sekarang mah hidup yang normal-normal aja, hidup sing waras, ojo goblok wae dalam menjalani hidup guys. Dan sudah guys, sekian dulu dari aing guys, takut videonya kepanjangan, ntar kalian enak nontonin aing lagi. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin aing dari awal hingga akhir ya guys. Jangan lupa untuk sama-sama memberikan subscribe, memberikan like, memberikan dukungan positif kepada channel-channel ini dengan cara komentar yang informatif dan edukatif yang memberdayakan tentunya guys. Dan jangan lupa juga barangkali dari antara kalian ada yang ingin menambahkan info mengenai bom Astana Anyar tahun 2022 ini, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Ataupun barangkali dari antara kalian ada yang ingin membahas atau merequest video yang kita akan bahas ke depan guys, video gore dan video bagong tentunya, silahkan kalian tulis di kolom komentar guys, biar kita sama-sama bisa membahas video bagong yang kalian request dan kita bisa sama-sama memetik hikmah dan mengambil edukasi yang bermanfaat dari channel ini guys. Sekali lagi aing ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah nontonin aing dari awal hingga akhir ya guys. Akhir kata aing ucapin bye bye.